Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta hari ini rame nih, 2 kelas ya, 2 kelas digabung. Untuk materinya tadi saya sudah bagikan ya di di WhatsApp grup. Silakan di download ya, lalu diekstrak. Nah, di sana ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu baru lagi maksudnya bukan baru sih, update ya, versi update. Artinya ada penambahan dari yang materi sebelumnya. Nah, untuk materi sekarang ini kan kita akan ngebahas tentang detail data ya. Apa sih misalnya detail data itu apa gitu, terus fungsinya buat apa gitu. Sekalian kita buat. Nah, detail data itu biasanya digunakan untuk database yang besar ya. Kalau misalnya satu tabel yang field-nya sangat banyak, biasanya tidak ditampilkan seluruhnya. Contoh ya, yang seperti yang sekarang kita bahas itu kan adalah sistem informasi akademik, khusus untuk tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa sebagai contoh yang kemarin itu kan hanya beberapa field saja yang ditampilkan. Misalnya nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusannya. Lalu sebetulnya tabel mahasiswa itu pada realnya kan banyak ya field-nya, nggak hanya itu, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada email, mungkin ada juga nama orang tua ya, pekerjaan, asal sekolah dan sebagainya. Yang semuanya sebetulnya tidak ditampilkan, tetapi itu sebuah data juga yang diperlukan apabila suatu waktu itu akan diperlukan data tersebut. Nah, karena itu kan sebetulnya seperti bank data ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sistem informasi yang kita buat atau sistem informasi akademik yang kita buat, otomatis ada beberapa tampilan untuk menampilkan data tersebut. Ada data yang sebagian yang kemarin kita buat ya, itu kan hanya berbentuk tabel, tapi bisa juga kita melihat sebuah detailnya. Nah ya, oke, sekarang saya langsung aja ke ininya ya, ke aplikasi yang dibagikan tadi pagi itu seperti apa ya. Nah, ini ada perubahan atau tambahan ya, tetap sebetulnya masih pakai aplikasi yang kemarin yang di pertemuan 10, sekarang tambahannya adalah ini ya, ada tombol untuk detail. Nah, ini ada tombol detail otomatis di sini secara logikanya ada penambahan kolom ya, ada penambahan kolom. Yang tadi kolomnya ada cuma 2, delete sama edit. Sekarang ada tambah kolom untuk menampilkan detail data. Tapi di sini untuk kolom judulnya tetap 1, berarti di merge ya, atau istilahnya di call span kalau misalnya di HTML itu di call span. Nah, di sini halaman detail ini kita membuat sebuah halaman baru. Jadi seperti yang waktu minggu kemarin saya sudah praktekkan bagaimana cara membuat halaman baru ya. Nah, ini membuat halaman baru khusus untuk menampilkan data. Nah, kalau diklik misalnya nih untuk yang nama yang pertama ya. Nah, ini saya klik. Nah, dia akan menampilkan detailnya. Dia akan menampilkan detailnya. Dia akan menampilkan detailnya. Nah, ini adalah si tampilan detail data. Detail data ini dibuat untuk sebagai ininya aja, proses untuk melihat datanya saja. Nah, kalau misalnya ada yang ingin dirubah, otomatis kan masuk ke edit. Nah, dari sini kalau misalnya sudah membuat detail seperti ini kan otomatis ada penambahannya nih, ada penambahan database ya, maksudnya penambahan field pada sebuah tabel ya. Nah, si penambahan field ini akan berpengaruh ke beberapa halaman yang sudah kita buat. Nah, yang pertama adalah tentunya yang edit ya. Kan kalau tadi ini hanya menampilkan saja. Nah, ini hanya menampilkan saja, ada yang apabila ingin dirubah otomatis kita masuk ke edit ya. Nah, di edit juga berarti ada perubahan. Kalau saya klik di sini, nah di sini ada perubahan, ada penambahan juga yang tadinya cuma nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, sekarang ada alamat, email, dan nomor telepon. Ini ada penambahan seperti ini. Yang sebetulnya pada realnya ya, pada real sistem informasi akademik yang ada, saya ambil contoh yang WASDU aja ya, WASDU digital. Itu data mahasiswa nggak hanya segini, banyak ya, banyak sekali. Ini hanya contoh aja kalau misalnya ada penambahan. Dan tabel detailnya bisa kita buat seperti ini. Nah, setelah ini otomatis kan view untuk si update data atau edit data ini
itu akan ada perubahan, dan skripnya juga akan ada perubahan. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang perubahannya. Saya ingin jelaskan ininya dulu ya, tampilan yang sekarang terjadi. Kemudian ini untuk editnya. Nah, kalau misalnya setelah itu apalagi ya yang berpengaruh ketika kita menambahkan database. Setelah edit, ya kalau untuk delete mungkin tidak berpengaruh karena scriptnya dia langsung delete row ya berdasarkan ID. Nah, yang kedua adalah tentunya pas waktu penambahan data, berarti pas waktu kita tambah data mahasiswa. Ketika diklik, nah modal yang tampil atau pop-up yang tampil itu ada penambahan alamat, email, dan nomor telepon. Nah, jadi di sini ada perubahan script juga ya, ada perubahan script juga yang terjadi gitu. Oke, nah dari sini ya itu ada bila dilihat ya ketika ada perubahan tabel atau database berpengaruh ke beberapa bagian. Bagian yang ini tentunya yang data mahasiswanya ada penambahan, terus bagian edit dan bagian tambah itu. Ada tiga bagian yang kita rubah untuk di view-nya. Nah, ketika view-nya dirubah berarti controller dan modelnya juga akan dirubah ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke controller, model, dan view-nya, saya akan jelaskan yang ada di database dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, database yang ada di sini itu kan ada penambahan ya, ada penambahan ya. Seperti ini di tabel. Kalau di strukturnya. Nah, kalau kita lihat di strukturnya, nah ini ada penambahan alamat, email, sama nomor telepon. Ada 3 field tambahan di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan manual atau bisa mengambil atau mengimport ya database yang sudah saya berikan ya. Nah, tapi sebelum diimport kan ini sebetulnya yang di komputer kalian itu pasti ada aplikasi yang sebelumnya supaya kita bisa selamatkan aplikasi yang sebelumnya dan database-nya juga ingin diselamatkan, kita ekspor dulu ya database yang sudah ada. Misalnya ceritanya ini adalah database kalian yang belum ada penambahan ya, yang masih ID sampai jurusan. Nah, kita bisa ekspor ya. Kita ekspor dulu seperti ini contohnya. Saya contohin ekspor database-nya. Ini tergantung pada versi examnya ya, karena ada beberapa kalau versi exam beberapa fitur untuk ekspornya itu ada yang hilang. Nah, ini saya pakai yang terakhir ini yang saya bagikan, ada beberapa fitur yang berguna ya ketika ekspor. Saya nggak pilih quick ya, nggak pilih quick untuk metode ekspornya, saya pilih custom karena ada beberapa hal yang harus saya checklist. Nah, ada fungsinya. Kalau custom di sini saya akan scroll di bagian bawah. Nah, di sini ada apa namanya? Sebentar. Ini tabel ya. Ini kan ekspor tabel ya. Hati-hati sebentar. Yang saya ekspor bukan tabel tapi database. Berarti kita klik si tabel database-nya dulu karena ada beda tuh tampilannya. Yang saya mau ekspor adalah si database-nya, berarti kita klik si database-nya, baru kita klik yang ekspor. Ya. Kalau klik yang tabelnya aja, nanti tampilannya juga berbeda. Nah, ini exporting tabel from DB si akar. Nah, di sini berarti mengekspor si database-nya. Kalau diklik custom, nah di sini ada pilihan yang perlu di checklist ya. Pilihannya yang mana? Yang ini nih. Add create database dan add drop table view prosedur function event trigger dan statement. Maksudnya apa? Kalau saya checklist di create database, ketika kalian nge-import ke tabel database kalian, dia akan meriksa apakah database-nya sudah ada atau belum. Kalau misalnya belum ada, dia akan nge-create. Kalau kita tidak checklist ini, berarti database tujuannya, tempat host kita atau server di database-nya itu harus sudah ada. Jadi kita bikin manual kalau misalnya tidak di checklist. Tapi kalau ini di checklist, dia akan otomatis ngebuat kalau database-nya nggak ada ya. Jadi ini saya checklist. Terus ada add drop table view procedure. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita sudah ada nih database-nya, terus tabelnya juga sudah ada. Kalau misalnya saya checklist ini, drop table dan view, maka tabel yang sudah ada punya kita itu akan dihapus, akan di-drop ya. Tabel yang sudah ada di database yang tujuannya tempat database tujuan itu akan dihapus, lalu diganti dengan database yang terbaru. Jadi seperti update ya, seperti melimpah dan update. Jadi dihapus sama dia langsung di create tabel lagi. Nah, create tabel lagi. Kalau misalnya ini dua checklistan ini saja yang biasanya saya pakai untuk mengupdate menyimpan database. Jadi kalau misalnya ini kita udah coding nih banyak gitu ya, terus ternyata
ada error atau ada perubahan. Nah, kita bisa loading lagi ke posisi database dengan data yang sebelum kita utak-atik ya, dengan data dengan struktur yang masih sebelum posisi error. Itu fungsinya sebetulnya ya, fungsinya lebih ke sana. Sehingga kita nggak akan bingung, oh ya ini database yang kapan, ini database yang mana gitu ya. Nah, kalau dengan sistemnya seperti ini, seperti checkpoint gitu. Jadi ini saya akan merubah database, berarti saya ekspor dulu. Nah, setelah ini di checklist, lalu silahkan ya langsung klik tombol go-nya ya. Nah, setelah tombol go gini, nah dia akan ada di folder download ya. Nah, folder download dia akan ada, kita buka aja folder downloadnya. Nah, ini database-nya. Nah, ini database-nya yang harus disimpan. Masukkan aja ke pertemuan yang 10. Jadi si A yang ada sekarang gitu yang ada kalian sekarang, ini di-cut kita masukkan ke pertemuan yang 10 ya di htdocs. Nah, dimasukkan ke pertemuan yang 10 aja. Nah, tahu kan di sini. Nah, jadi di sini ada backup database yang sebelumnya. Ini sebetulnya, nah ini backup database yang sebelumnya ya. Ya, seperti itu. Nah, saya contohkan lalu bisa di-rename, jadi misalnya yang pertemuan 10. Jadi kalau misalnya kita mau load lagi, oh waktu itu pertemuan 10 kayak gimana bahasannya, ini kita ambil aja database yang ada. Nah, itu untuk proses ekspornya database yang sekarang. Nah, selanjutnya kita mau update database yang sudah ada nih yang untuk pertemuan 11. Nah, sekarang tinggal import aja ya. Tinggal import aja ya, tinggal import. Sekarang masih tetap di posisi database. Nah, kita choose file. Nah, ceritanya kita sudah nge-extract ya, nge-extract si file yang tadi ya. File yang tadi. Nah, tadi itu kan adanya di sini ya, di update CI update materi 11. Kalau diekstrak, dia akan membuat sebuah folder yang namanya CI langsung gitu ya. Nah, nanti di dalamnya itu sudah saya berikan, nah ini, DB si akad pertemuan 11. Jadi ini yang di open, lalu di run ya, lalu di run, lalu sampai prosesnya selesai, tunggu. Kalau datanya sedikit biasanya nggak lama ya, tapi kalau untuk datanya sudah ribuan, itu teknik ekspor import seperti ini masih kurang efektif. Jadi ada cara lain, caranya itu dengan pakai command prompt. Nah, itu lebih cepat lagi prosesnya gitu ya. Karena kalau ini kan menampilkan grafik user interface, itu yang bikin lama. Nah, ini setelah pastikan ini tidak ada error ya. Nah, ini kalau tidak ada error berarti tidak masalah prosesnya ya. Proses untuk update database-nya. Nah, sehingga ini database yang terbaru dengan field-field yang sudah ada tambahannya sudah terinstall. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang database-nya ya. Ini untuk yang database-nya. Oke, selanjutnya saya masuk ke script-nya ya, masuk ke script-nya. Masuk ke script-nya yang ada di sini. Nah, oke. Masuk di script-nya ya. Nah, masuk di script-nya, di sini kita mulai dari controller kan. Biasa kita kalau CI itu pasti mulainya awalnya dari controller. Saya bikin susunannya seperti ini, kalau mau diikuti silahkan. Jadi ada, saya taruh model di sini, controller di sini, lalu yang view berada di sini semua ya. Berada di sini semua. Jadi lebih fokus kalau kita untuk merubah-rubah gitu. Sekarang kita masuk ke admin ya. Di sini admin PHP. Untuk indeks tetap ya, dia akan memanggil si file view mahasiswa.php. Berarti yang dibuka adalah yang ini begitu. Nah, view PHP ini ya, view PHP ini sebetulnya ini ada yang salah ketik ya. Ini dihapus aja, nanti kalau error ya silahkan dihapus. Ada yang salah ketik. Nah, ini penambahannya yang tadi saya jelaskan. Jadi kolom span-nya menjadi 3, yang tadinya 2, artinya nge-merge 3 kolom di bawah. Tapi ini adalah TH itu adalah si judulnya ya, judul kolomnya. Terus, nah di sini saya menggunakan for each. Nah di bawahnya yang tadinya cuma ada dua tombol, ini tombol untuk tombol delete yang button danger, sama button primary untuk yang edit ya. Nah ini ada tambahannya adalah button success atau untuk detail. Nah, button untuk detail ini dia memanggil controller admin dengan function detail, dan dia juga mengirimkan parameter. Ini yang tentang parameter yang kemarin ya, yang sudah dijelaskan juga. Saya review lagi aja. Jadi kalau di antara view ya, ini kan view-nya, view-nya CI.
Nah, antara view-nya CI, kalau dia mau mengirimkan data ke controller, sistemnya seperti ini ya, pakai apa nama nama controllernya, lalu nama functionnya, lalu dipisahkan dengan slash. Yang berikutnya ini adalah sebuah parameter. Nah, parameter. Ketika admin detail dipanggil, ini kan MHS nih, variabel MHS ID ya. Kan MHS ini berarti kan ngambil dari si data yang dikirim sebelumnya oleh admin, yang seperti ini ya. Nah, ini kan sebetulnya sebelum si indeks ini menampilkan kan dia ngambil dulu ke database ya dengan mahasiswa tampil data. Nah, si tampil datanya sebenarnya tidak ada perubahan ya. Kalau dilihat ya mahasiswa tampil data tidak ada perubahan, hanya get. Nah, karena si fungsi get ini seperti select bintang from. Ini tabelnya seperti itu. Ini kan udah dikirim masuk ke mahasiswa. Nah, ini kan dia bisa ngambil ID. ID ini adalah field yang ada di tabel apa namanya si akad ya, TB si akad yang ada di tabel mahasiswa. Nah, lalu dia akan memanggil lagi kalau si tombol ini diklik ya. Kalau tombol ini diklik dengan perintah anchor ini, dia akan memanggil function detail yang ada di controller admin dengan mengirimkan parameter ID. Nah, sekarang kita lihat si function detailnya. Jadi kalau ini klik, dia masuk ke admin, lihat di function detailnya. Nah, ini ya. Nah, ini function detailnya. Oke. Nah, function detailnya seperti ini. Lalu penulisannya di sini harus ada penambahan parameter ya. Nah, kalau untuk penulisan function itu sama, function dengan parameter pasti pakai dalam kurung, lalu di sini ada berapa parameternya. Kalau di sini ada satu parameternya cukup begini. Kalau ada dua parameter ya, misalnya kita tambahin koma, misalnya ada lagi variabel A seperti ini, berarti di sini ada dua parameter yang harus dikirim. Kalau kita bikin kayak gini, berarti di mahasiswa di sini juga harus ditambahkan lagi, gitu ya, harus ditambahkan lagi parameter yang keduanya apa, seperti itu, ya. Nah, ini baru kita kirim. Nah, itu contoh untuk parameter ya. Nah, ini saya bahas sedikit tentang parameter. Nah, lalu ini kan tadi sudah dikirim ya, ini parameter ID ditangkap di sini di variabelnya, variabel untuk ID, lalu dibaca di sini. Saya buat sebuah variabel lagi namanya detail ya, variabel detail. Nah, si variabel detailnya dia akan memanggil fungsi detail data yang berada di m_mahasiswa di model mahasiswa. Oh ya, sebelumnya ya waktu pertemuan-pertemuan awal ya, pertemuan-pertemuan awal itu pernah saya menjelaskan bahwa sebelum kita menggunakan ini gitu ya, sebelum kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam model, kita harus load dulu. Memang bisa seperti itu ya. Jadi misalnya seperti ini, this ya, this load ya. Model M. Nah, mahasiswa seperti ini. Ini bisa seperti ini ya. Tapi di sini ada kelebihan atau kekurangan. Kalau misalnya ya nama filenya itu kita tuliskan sebenarnya nama filenya M pakai M besar. Kalau kita loadnya seperti ini kan pakai M kecil. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi nanti ke bawahnya itu harus ngikutin sama seperti ini M kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi biasanya kalau untuk dilakukan ini tuh biasanya kalau untuk apa namanya script ini dibuat apabila kita pengen penulisan skripnya di sini seragam tapi si nama filenya agak berbeda. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi kurang suka dengan cara ini karena jadi double-double ya kita ngetiknya. Nah, saya lebih suka kalau kita sudah bikin para apa namanya file seperti ini ya mahasiswa ya kita ingat aja nggak usah pakai sistem yang seperti ini. Jadi kita langsung aja seperti ini tapi penulisannya harus benar nggak boleh M kecil. Kalau M kecil dia pasti salah. Kalau ini juga benar artinya ini lebih praktis gitu ya, lebih praktis seperti ini. Nah, itu ya penjelasannya sedikit tentang waktu itu kan sempat saya jelaskan karena memang bisa seperti itu. Nah, itu penjelasannya. Nah, selanjutnya ini kita akan buka si detail underscore data. Nah, yang dikirim adalah berupa parameter lagi. Jadi yang parameter ini kan diterima dari si apa view mahasiswa ya. Diterima dari view mahasiswa. Nah, dari view mahasiswa dia akan ditangkap di function detail yang berada di admin. Lalu di sini kan nama parameternya adalah ID ya.
Nah, ketika di bagian bawahnya kan otomatis ini bisa sebagai sebuah variabel. Nah, variabel ini juga dikirim lagi ke detail data ya, function detail data yang berada di m_mahasiswa atau di model. Nah, sekarang kita lihat modelnya. Nah, ini ya. Kita lihat modelnya seperti ini. Detail data. Nah, ini detail datanya ya. Ini detail datanya ya, ini detail datanya. Terus ini ditangkap ya, ID sama dengan 0. Ini juga sebetulnya bisa seperti ini ya. Deklarasinya bisa seperti ini atau bisa juga dihilangkan ya. Kalau 0 itu untuk mengosongkan aja sebetulnya. Nah, kalau ini bisa seperti ini. Nah, kalau 0 bisa juga seperti ini. Fungsinya apa? Kalau fungsinya dinolkan berarti ini dia bertipe variabelnya bebas ya. Tidak tergantung mau dia integer, mau dia string gitu ya, dia variabelnya bebas. Nah, sementara kalau kita deklarasikan hanya begini aja, berarti dia akan melihat data yang dikirimnya. Nah, itulah tipe datanya. Misalnya karena tipe data yang dikirimnya adalah integer, berarti ini akan bertipe data integer. Tapi kalau misalnya kita deklarasikan segini, ini masih bertipe data bebas gitu ya. Nah, ini kita terima, setelah diterima lalu dijalankan fungsi get underscore where. Nah, ini apalagi nih, beda lagi ya. Nah, sebetulnya ini sudah pernah dicoba ya, sudah pernah kita buat di yang ini nih, yang edit data nih, yang sebelumnya. Ini ada, kalau ini kan ada dua parameter ya, parameter where sama parameter tabel. Nah, ini saya contohkan lagi yang tidak mengirimkan parameter. Jadi langsung di sini bisa seperti ini. Get where, di sini si TB mahasiswanya untuk nama tabelnya. Ya, ini sama kan seperti yang di atas ya. Terus di sini array ya, array ini adalah si where-nya gitu. Ini where-nya. Ini array adalah si where-nya. Di sini dibikin array supaya berpasangan. Jadi ID di sini adalah nama dari field-nya, sementara yang ini adalah variabelnya. Jadi ini tuh where itu nanti ID yang maksudnya si field ID sama dengan variabel ID yang dikirim isinya seperti itu ya. Nah, ini yang perintah get where. Nah, perintah get where ini dia hasilnya gitu ya. Hasilnya itu berupa row, maksudnya ada perintah lagi di sini row. Jadi hasil ini gitu ya, hasil si get ini ujung akhirnya adalah row. Row ini apa maksudnya? Nah, perintah row ini maksudnya hanya mengembalikan data satu baris ya. Row ini hanya satu baris. Berbeda ya, berbeda dengan yang result ya. Kalau yang result itu dia bisa lebih dari satu data ya. Seperti yang dicontohkan di admin ya. Ini kan yang edit nih ya, seperti ini nih. Edit, ini kan udah selesai dieksekusi, terus kan ini mau ditampung di mana? Nah, kita bisa taruh juga di sini sebenarnya kita bisa langsung seperti ini, bisa seperti ini result, itu juga bisa ya. Result juga bisa seperti ini ya. Ya, atau si resultnya berada di controller seperti yang dilakukan di sini ya. Nah, kalau di edit data itu, nah resultnya kan ada di controller ya. Ya adanya di controller untuk yang edit. Ini update data, yang tadi mana ya? Ini edit data ya, yang edit data. Nah, edit data itu kan di sini ya. Nah, oke, nah ini ya, tuh, lihat. Ini resultnya ada di sini, resultnya ada di controller. Lalu si hasil resultnya ditampung di sebuah array, variable array untuk di controller. Bisa seperti ini atau bisa seperti tadi ya. Nah, berarti sebetulnya ini karena apa namanya? Ini sebelumnya udah versi baru, maksudnya bisa diupdate ya. Ini kita bisa side by side ini melihatnya. Jadi mahasiswa sama admin supaya bisa ngejelasinnya ini ya. Nah, ini yang sebelah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini adalah apa namanya? M_mahasiswa, terus yang sebelah kirinya ya. Yang sebelah kirinya adalah admin ya. Di sini controller. Yang ini controller, yang ini adalah model. Nah, tadi saya berbicara di sini yang tadi ya, yang paling bawah. Oke, nah ini ya. Detail function, nah ini kan detail data, nah dia akan melihat ke sini. Nah, detail data ini lebih enak ya ngejelasinnya ya. Nah, dia akan memilih ke sini. Nah, dia akan ke sini, saya lebarin dulu sedikit. Nah, biar pas. Nah, oke.
Nah, tambah lagi. Nah, seperti ini ya. Ini detail data ya, detail data seperti ini. Terus kan tadi perintahnya query row ya. Nah, ini row ya, query row. Lalu si query ini di return. Return. Nah, arti returnnya apa? Berarti si hasil query ini, hasil dari sini yang satu row ini ya, dibalikan ke nama si detail data ini. Nah, berarti diresponnya di sini. Artinya ketika masuk ke controller, satu blok ini ya, satu blok ini itu sama dengan si query, nilai si query gitu, nilai si query ini. Nah, nilai si query ini ditampung di sebuah variabel baru, variabel detail. Karena di sininya sudah berupa kumpulan database, ini biasanya sudah bertipe array ya. Kalau di row ini juga sudah bertipe array, otomatis yang variabel detail ini dia adalah berupa array ya, dia adalah berupa array. Nah, kalau dia sudah berupa array, nah ketika kita package ya, ketika kita package mau kita kirim gitu ya, mau kita kirim ke sebuah view, itu bisa langsung. Jadi misalnya kita bikin sebuah data lagi, package baru ya, data, kita kasih parameternya detail karena nanti dipanggil di view detail mahasiswa ya. Nah, kita langsung ambil datanya. Jadi si variabel detail ini langsung disimpan di sebuah variabel baru seperti ini, begitu ya. Nah, itu untuk yang adminnya ya. Nah, selanjutnya setelah apa namanya? Setelah proses data sudah diterima, ditampung di dalam sebuah data lalu dikirim ya seperti biasa load view detail MHS ini adalah view baru yang sudah kita buat ya, view baru yang kita buat. Ini kita klik di view MHS dan data yang dikirim adalah ini ya. Jadi nanti pas waktu di view-nya itu pasti yang dibaca adalah si detailnya ya. Si detail ini berfungsi sebagai variabel. Kalau diklik, nah kita lihat di sini ya. Ini kan detail seperti yang pertemuan sebelumnya sudah dibahas untuk pembuatan tabel baru itu kan atasnya tidak dirubah ya, kayak load templates-nya itu tidak berubah, yang kita rubah adalah di bagian kontennya. Yang kalau di mahasiswa itu berarti yang bagian card ya, card header, card body. Nah di sini ada bagian table. Nah tabelnya di sini lah mulai baru ya, mulai konten barunya ada di sini, dari sini. Nah ya. Nah, dari sini konten barunya. Sementara konten atasnya sama aja. Terus yang modal di sini yang waktu di view mahasiswa itu bisa dihapus juga. Nah, ini untuk tabel untuk barunya. Nah, oke. Ya, perhatikan di sini ada script baru lagi untuk bukan script baru sih, maksudnya cara baru lagi untuk menampilkan data. Jadi ini kembali lagi ke pilihannya ya, nanti ke pilihan si programmernya mau pakai sistem apa. Bagaimana caranya? Begini. Kalau waktu diedit data ya, waktu diedit ya, waktu diedit, nah, kita menggunakan for each ya, for each ya mahasiswa S MHS. Jadi kita bikin alias. Nah, kalau misalnya mau bikin alias, jadi lebih singkat jadi MHS, kita harus pakai for each. Tapi kalau misalnya nggak mau bikin pakai for each, itu bisa langsung, tapi tidak bisa bikin alias. Berarti langsung pengerjaannya, maksudnya langsung pemanggilannya seperti ini. Kita langsung panggil ininya variabel detailnya, jadi tidak dirubah ya, detail terus dilanjut dengan nama fieldnya ya, dilanjut dengan nama fieldnya. Jadi ini nama fieldnya, nama, name ya, tanggal lahir ya. Nah ini nama-nama fieldnya. Bisa seperti ini. Kalau ini langsung ya tanpa alias. Kalau yang for each dia harus pakai alias. Nah bagaimana mana yang lebih baik? Ya itu tergantung dari selera si programmernya. Nah, kalau misalnya si nama indeksnya kepanjangan terus mau kita singkat, kita bisa pakai for each. Tapi kalau tidak, misalnya tinggal harus disingkat, ini cukup gitu ya langsung. Itu nggak harus pakai alias. Dan ini juga dengan catatan apabila file yang ditampilkan atau data yang ditampilkan ini hanya satu baris ya. Kalau hanya satu baris kita bisa langsung seperti ini. Nggak harus pakai for each. Tapi kalau lebih dari satu baris kita harus pakai for each. Itu bedanya aja ya. Walaupun di sini sama-sama menampilkan satu ya, cuman ada perbedaan scriptnya gitu yang hasilnya sepertinya sama. Nah itu sebenarnya dikembalikan lagi ke gaya programmingnya masing-masing ya. Bisa mau pakai for each atau langsung aja sih saya pengen kayak begini, itu juga bisa. Tapi ada catatannya, kalau kayak begini ini hanya berfungsi untuk satu row saja. Untuk row yang berikutnya
itu tidak bisa ditampilkan. Jadi harus menggunakan for each. Nah, itu bedanya. Oke, di detail MHS.php atau view-nya, ini apa saja? Ya, ini hanya menampilkan semua data yang ada di database ya, ditampilkan ya seperti yang tadi dijelaskan ya, seperti yang tadi dijelaskan di sini. Nah, kalau klik view-nya, nah ini kan hanya berfungsi untuk menampilkan aja. Nah, seperti ini ya. Ini kan hanya menampilkan aja. Ini menampilkan dari database, ya menampilkan dari database. Berarti ini juga sama ya, ini menampilkan, nah ini scriptnya menampilkan nama, name, tanggal lahir gitu ya, kemudian ada jurusan, alamat, email, dan detail. Kemudian selanjutnya ada tombol untuk kembali ke indeks, untuk ke admin indeks. Ini tanpa parameter ya, jadi langsung aja dipanggil, masuk ke Ahref ya, terus tipenya pakai kelas button, primary, kasih tulisan kembali, lalu dia akan meload admin index. Nah, sehingga akan balik lagi ke indeks dan akan kembali lagi ke awal. Jadi kalau diklik, yang ini tombol barunya, diklik di sini, dia akan balik lagi ya. Nah, dia akan balik lagi ke admin index. Nah, oke, itu penjelasannya ya untuk yang detail mahasiswa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau terlalu cepat atau bagaimana? Silahkan di open mic aja kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ya. Oke, silahkan. Ya, halo, gimana? Ada yang mau bertanya? Halo, ini ada yang respon nggak? Belum ada, Pak. mungkin, Pak. Nah, itu ya, tolong direspon ya kalau ada atau nggak ada. Ini ada 54 peserta ya. Terusnya bisa aktif ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah masuk ke bagian detail. Detail sudah selesai. Nah, balik lagi ke admin ya. Balik lagi ke controller admin. Di sini juga ada beberapa perubahan yang tadi saya bilang di bagian ini ya. Nah, di bagian ini ada tambah data dan di bagian edit juga ada perubahan di controllernya ya. Nah, saya bahas dulu yang di bagian tambah data dulu ya. Ini yang edit ya, ada perubahan. Lalu ini tambah data. Nah, tambah data kan berarti di sini juga ada perubahan. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah dibahas nih kalau yang masih tadi penambahan ini ya, penambahan tombol ini. Lalu untuk controllernya sendiri gimana kalau waktu nge-save? Ini kan ketika mahasiswa dia nge-save tombolnya di modal ya. Nah, di modalsnya ini juga ada tambahan di modalsnya. Nah, ini kan ada tambahan untuk alamat, email, dan nomor telepon untuk yang di view mahasiswa.php. Lalu tombolnya tetap ya simpan seperti ini. Nanti dia akan memanggil admin tambah. Nah, ini function tambah yang ada di controller admin. Nah, di sini perubahannya ya, function tambah yang ada di controller admin ditambahkan variabel alamat, email ya, nomor telepon yang diambil dari data yang dikirim input post ya sebelumnya, data yang sebelumnya ini email, nomor telepon. Nah, ini penambahannya seperti ini. Lalu ketika ini sudah ditambah, otomatis package-nya ya, paket data yang akan dikirim juga ditambah array-nya untuk alamat, email, dan nomor telepon. Lalu ke bawahnya itu tidak ada perubahan untuk mahasiswa input datanya. Nah, kalau kita lihat input data, ini tidak ada perubahannya. Ini nggak ada perubahan. Yang ada perubahannya hanya di sini aja. Nah, nah, ini untuk yang tambah data ya. Tambah data seperti itu perubahannya. Lalu untuk yang berikutnya yang edit data ya. Nah, edit data itu kan ketika ini diklik ya. Nah, yang bagian edit ini diklik, dia akan memanggil fungsi edit ya pada controller admin. Nah, ini fungsi edit. Nah,
fungsi edit, lalu fungsi edit dia akan mencatat ID-nya, lalu dia akan menampilkan satu baris data saja untuk diedit datanya dan di-load ke sebuah controller dengan nama edit.php. Nah, perubahan di edit di sini tidak ada perubahan untuk menampilkannya, tapi di edit PHP-nya ada perubahan. Nah, edit PHP-nya ada penambahan alamat ya, email dan nomor telepon. Untuk input type-nya ya semuanya teks ya, semuanya teks, tapi di sini juga ada name-nya. Name-nya, alamat, email, ini juga perhatikan, nomor telepon ya. Lalu value-nya. Nah, value itu nilai dari si data yang sudah diambil sebelumnya. Makanya di sini pakai ini ya, mahasiswa alias, terus alamat ini adalah nama field-nya ya, nama field-nya yang dibaca. Ini kan pakai for each ya. Kalau pakai for each berarti kan di sini ada MHS-nya nih. Ini SMHS terus for each. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini ini kan penambahannya. Nah, ketika disimpan dia akan memanggil controller apa? Controller admin dengan fungsi update. Nah, ini fungsi update-nya juga ada berubah. Kita buka di admin, lalu di sini update. Nah, ini perubahannya. Penambahannya sama persis ya dengan yang ada di function tambah. Cuman bedanya kalau function update ini kan ada untuk mengupdate data ya, script di M mahasiswa berbeda, tapi dia isinya sama. Jadi penambahan ini alamat, terus penambahan variable array-nya. Nah, ini penambahan variable array-nya. Ini penambahan variable array-nya, setelah itu kalau where-nya tetap ya, untuk ID juga, lalu di sini dikirimnya tetap tidak ada perubahan, masuk ke update data, di mahasiswanya juga sama, ya ada update data. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang update data. Dari update data, nanti dia akan balik lagi ke sini, redirect ke admin, lalu balik lagi ke mahasiswa. Oke, sampai sini sebetulnya ini materinya sudah selesai ya. Silakan sekarang mungkin kita waktu masih banyak ya untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan yang mau bertanya mengenai materi saat ini atau mungkin ada materi-materi sebelumnya yang belum jelas, itu silakan ditanyakan. Saya kasih kesempatan, silakan. Silakan open mic aja yang mau bertanya ya. Kan. Oke, ada yang bertanya atau nggak ada? Untuk materi yang 10 udah bisa dijalankan semua belum? Sudah jalan? Sudah nggak ada masalah? Atau belum? Ini mudah-mudahan kalau nggak ada yang nanya nih bisa semua ya. Kalau nggak ada yang nggak bisa, silahkan tanyakan ya. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Oke, sebanyak ini nggak ada yang bertanya. Ada 56 peserta di sini, nggak ada yang bertanya, nggak ada suaranya juga. Nggak ada, Pak. Halo, nggak ada? Oke, cukup jelas materinya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Silakan dicoba ya, silakan dicoba. Kalau nanti ada masalah, silakan nanti kontak saya. Nanti kita diskusi lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas. Nah, sekarang saya mau ngasih tugas ya, mau ngasih tugas nanti dikumpulkannya minggu depan sehari sebelum pertemuan.
Jadi kalau ini kan ada kelas pagi C dan pagi A ya, berarti ada dua kelas sekaligus. Nanti mau dikumpulkannya, deadline-nya berarti satu hari sebelum jadwal kuliah ya. Kalau untuk yang kelas pagi C berarti kan dikumpulkannya Rabu ya. Tapi karena di sini yang kelas pagi A-nya juga kuliahnya hari Kamis, berarti ya tetap hari Rabu aja, hari Rabu pengumpulannya. Walaupun nanti kan untuk yang kelas pagi A itu nanti dia kuliah lagi di hari Selasa ya, tapi nanti maksimal pengumpulannya di hari Rabu ya, pengumpulan di hari Rabu. Karena nanti bakal berkelanjutan sih tugasnya, karena kan di sini berhubungan dengan proyek. Nah, oke, tugasnya begini. Kan di sini sudah ada kelompok ya, sudah ada kelompok yang kemarin dibentuk. Nah, saya juga sudah bagikan file formatnya. Apabila ada perubahan, silahkan diupdate file formatnya ke Cosmanya masing-masing. Nanti Cosmanya akan kontak saya apabila ada perubahan, apabila mau merubah tema gitu ya, atau ada perubahan formasi gitu ya, perubahan anggota kelompok itu dipersilahkan. Nanti update-nya ke Cosmanya. Nah, tugasnya adalah membuat database ya, membuat database yang akan nanti dibuat di project masing-masing. Jadi kalau udah buat database berarti kan dia unik ya. Masing-masing orang dia masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok dia memiliki tabel yang berbeda, nggak mungkin ada yang sama. Karena kan syarat pertama juga waktu itu tidak boleh ada yang sama ya. Satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak ada yang sama. Makanya koordinasi bagian saya mau bahas apa itu silakan diobrolkan ya. Yang jelas tidak boleh ada yang sama. Nah, teknis pembuatannya seperti apa? Nanti buatnya di file Word ya, file Word aja. Nanti saya contohkan cara buatnya. Lalu nanti kalau sudah selesai file Word-nya, kan itu misalnya satu kelompok ada 2 orang ya, ada 2 orang atau mungkin ada yang 3 orang kalau misalnya kelasnya ganjil ya, jumlahnya ganjil berarti ada 3 orang. Nah, masing-masing orang juga dia harus mengumpulkan. Jadi masing-masing harus mengumpulkan dari data yang ada. Dia harus mengumpulkan data. Kumpulkannya di mana? Saya sudah setting di Simapastu Digital ya. Itu mengumpulkannya di situ seperti waktu tugas yang sebelumnya. Jadi upload filenya di sana ya. Upload filenya di sana. Nanti saya nilai langsung di saya. Nanti supaya terlihat. Jadi di situ ada kenapa harus masing-masing mengumpulkan. Jadi supaya setiap individu dia memiliki progres tugas yang pernah dikumpulkan ya, yang pernah dikumpulkan. Jadi ada portofolionya terintegrasi dengan sistem. Jadi kalaupun ada bukti lah ya, ada bukti pernah mengumpulkan tugas. Tujuannya ke sana walaupun dia tugasnya tugas kelompok, nah mengerjakannya bersama-sama. Oke, ini yang harus diperhatikan. Soalnya sebetulnya sudah ada, nanti dilihat aja di masing-masing akun Simapastu Digitalnya sudah kebuka ya, maksudnya tugasnya sudah ada, tinggal dicek instruksinya, instruksi dari tugasnya sudah ada juga, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan si format Word-nya ya, format file Word-nya seperti apa. Oke, di sini yang pertama di sini kita tambahkan ini kan judulnya tugas yang kedua ya. Kasih judul aja dulu ya di sini. Tugas kedua, mata kuliahnya apa ya? Pemrograman web lanjut, lalu semester berapa ya? Semester 4 ya. Lalu kelasnya. Ini kelas apa ya? Kelasnya apa? Entah mau pagi A gitu ya. Pagi A atau pagi C gitu ya. Nah, ini ditulis masing-masing. Lalu di sini ada keterangan kelompoknya. Kelompok berapa ya gitu ya. Kelompok berapa? Misalnya kelompok 1 atau 2 atau 3 dan sebagainya. Kelompok 1, kelompok 2. Lalu anggotanya. Anggotanya siapa? Nah, dibuat seperti ini. Misalnya anggotanya namanya Denny, lalu dia sertakan NIM-nya. Jangan lupa NIM-nya ya. Sertakan NIM-nya. Jadi nama dan NIM. Lalu di sini misalnya anggota keduanya adalah Agus misalnya gitu ya. NIM lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini data informasi yang harus saya catat karena di sini saya bakal masukkan nilai punya siapa, yang punya
punya kelompok siapa, dan anggotanya siapa aja. Lalu ini misalnya Denny dan Agus, dia juga akan mengirimkan file yang sama. Ini file yang sama, nanti dikasih nama ya, dikasih di save gitu ya, lalu dikasih nama misalnya ini. Nah, dikasih nama tugas 2 pemrograman web lanjut, lalu belakangnya ditambahkan kelompok berapa gitu ya. Kelompok 1 misalnya. Kalau ini kan contohnya kelompok 1 ya. Ini yang kelompok 1, lalu save. Nah, ini yang diupload. Jadi namanya ini tugas 2 pemrograman lanjut kelompok 1 gitu. Nanti pas dilihat seperti ini. Nah, ini informasi untuk informasi awalnya untuk berhubungan dengan input nilainya. Nah, lalu sekarang apa namanya? Ininya apa? Bagaimana apa saja yang dikumpulkan. Jadi bikin database kan ya. Kalau bikin database berarti kan bikin tabel yang nanti bakal dibuat, project yang akan dibuat. Gampangnya kita bikin pakai tabel aja ya. Pakai tabel di sini, dibikin 2 seperti ini aja. Oke. Nah, untuk project yang akan nanti kalian buat, minimal itu kalian bikin 2 tabel ya. Karena nanti akan ada nanti di pertemuan 15 itu kan saya akan ngebahas tentang sistem session ya, login. Berarti di sini ada tabel user ya. Nah, di sini ada tabel user ya, bisa seperti ini. Nah, tabel user ya. Dalam tabel user di sini nanti primary key-nya berupa username ya. Username dan ada password tentunya. Nah, password. Bisa username ya, bisa username begini, atau bisa juga saya namanya nggak mau username, saya namanya mau user ID, itu boleh juga ya. Dibebaskan, saya bebaskan untuk namanya. Yang jelas ada sebuah tabel user yang berfungsi untuk login, untuk sistem login nanti yang akan dibuat. Nah, bikinnya seperti ini. Jadi kalau ada huruf besarnya dibenerin ya, seperti ini kan DCI. Nah, lalu jangan lupa setelah nama field-nya itu jelaskan juga tipe datanya. Misalnya varchar ya, varchar berapa gitu. Varchar di sini misalnya untuk user ID saya bikin varchar 10 gitu ya. Misalnya. Terus untuk password itu varchar misalnya passwordnya saya bikin agak panjang misalnya seperti ini. Dan seterusnya. Ini paling tidak kan ada 2 field ya, kalau untuk tabel usernya ada 2 field. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk field yang lain, misalnya kita tambahkan status gitu ya. Status gitu, atau karena nanti nih misalnya ini berhubungan dengan ID mahasiswa, misalnya mahasiswanya kan, kalau ini kan contohnya sistem yang saya jelaskan sistem informasi akademik. Berarti kalau dia ingin terkait ke sebuah tabel yang satu lagi, berarti harus ditambahkan ID mahasiswa gitu ya. Ini opsional ya, karena ini sudah masuk ke tipe tema masing-masing, jadi pasti beda. Ini hanya saya kasih contoh aja. Kalau username atau user ID di sini boleh sama ya, karena di sini dasarnya seperti inilah. Nanti di bawahnya ini terserah nih apa gitu ya. Statusnya mungkin integer gitu ya, kan bisa 0101, ID mahasiswa juga bisa apa? Integer gitu ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Mau beberapa field juga boleh ya di sini. Tapi nanti ada gunanya juga. Nah, ini untuk tabel yang pertama. Lalu untuk tabel yang kedua ya. Nah, untuk yang tabel yang kedua digambarkan juga. Kalau yang saya bahas sekarang kan sistem informasi akademik ya. Nah, sistem informasi akademik yang kebetulan sudah ada tabel mahasiswanya. Nah, jadi ada tabel TB mahasiswa seperti yang tadi yang kita buat. Di sini ada ID ya. ID-nya kan waktu itu integer ya. Ada integer seperti ini, terus di sini ada nama ya, varchar 20, terus ada apa namanya, tanggal lahir ya, tanggal lahir. Di sini ada date gitu kan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai selesai. Ini tergantung kepada tema masing-masing ya.
tema masing-masing. Misalnya ada yang ngebahas tentang apotek, ya berarti sini mungkin aja tabel obat atau tabel si apa namanya apotekernya gitu ya, atau ada yang misalnya perpustakaan, berarti di sini tabel buku ya, atau tabel peminjam atau tabel anggota dan sebagainya. Nah, ini yang tabel yang kedua ini yang harus berbeda. Terus bisa tidak lebih dari satu tabel, boleh ya, boleh. Misalnya, oh nih saya bikin sistem informasi akademiknya, akan saya tambahkan lagi, misalnya ya, saya bikin rencana selanjutnya adalah akan buat tabel dosen misalnya ya. Berarti kan nanti saya bikin lagi seperti itu dan sebagainya. Kalau mau beli lebih dari satu tabel boleh, mau lebih dari 2 tabel silahkan. Tapi minimal 2 tabel dulu gitu ya, 2 tabel dulu supaya ada gambaran apa yang akan dibuat gitu ya. Nanti dari sini akan berlanjut ke tugas selanjutnya, yaitu membuat si rancangan tampilan. Jadi minggu depannya lagi bakal ada tugas lagi untuk rancangan tampilan untuk si progresnya. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya progres proyeknya berjalan ya. Jadi nggak numpuk di akhir gitu, nggak numpuk nanti di akhir baru kelabakan bingung gitu mau bikin apa. Jadi saya arahkan cara pembuatan sebuah proyek itu biar terorganisir. Dan juga ini belajar ketika nanti kalau kalian bikin ini ya bikin skripsi yang bertema pemrograman itu ya prosesnya seperti ini. Jadi bikin desain dulu, setelah bikin desain baru masuk ke pemrogramannya. Jadi jangan langsung ngerasa mungkin udah hebat bikin program ya, langsung aja ke program. Itu biasanya error, di tengah-tengah itu error. Karena gini, sering kejadian nggak hanya 1-2, ini memang sudah bisa bikin programnya, dia langsung ke bikin program tanpa bikin rancangan seperti ini. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, oke, berhasil gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua, ketika program udah jadi, pas waktu bimbingan ada perubahan database dan perubahan sistem otomatis, waktu yang sudah kita buat dalam membuat program itu hilang karena nggak berguna, karena programnya akan dirubah lagi. Nah, supaya menghindari seperti itu, sebaiknya sebelum bikin program itu bikin rancangan dulu, bikin rancangan, guidelines, nah supaya kerja kita terstruktur. Dan sebetulnya ini yang terjadi di dunia real ya, dunia di software house itu juga seperti itu. Mereka nggak sembarangan bikin project langsung coding gitu ya, nggak. Jadi mereka bikin desainnya dulu, grand desainnya dulu. Makanya di situ ada sistem analis ya. Nah, sistem analis itu fungsinya seperti itu, dia akan menganalisis kebutuhan si kliennya, digambarkan dulu seperti ini, nanti sudah clear, sudah jelas apa yang akan dibuat, barulah si programmer bekerja. Nah, itu yang cara pembuatan proyek yang benar ya, karena memang kalau tidak teratur seperti itu, apalagi nanti digunakan ketika membuat proyek dengan deadline yang ada, yang real, itu kan harus bermain di waktu ya. Nah, waktunya harus pas, otomatis harus terstruktur. Kalau tidak struktur seperti ini, biasanya nanti berantakan. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalau sudah selesai ini di-save, lalu dikirim ya. Tinggal dikirim, batas waktu pengirimannya ya sebelum ada sesuai dengan yang di waktu tadi yang saya jelaskan ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan khusus untuk tugas, silahkan. Apa cukup jelas tugasnya? Cukup jelas untuk tugasnya. Cukup jelas ya tugasnya ya. Oke, silahkan nanti bekerja secara kelompok ya, dan juga koordinasi dengan yang lain, dengan kelompok lain. Artinya jangan ada yang sama ya. Jangan ada yang sama. Kalau untuk tabel user sih pasti yang sama-sama nggak masalah lah. Tapi untuk tabel yang kedua, nah itu nggak boleh sama ya. Nggak boleh sama. Nah, karena temanya juga beda gitu. Tema-temanya juga beda. Oke, itu ya yang jadi catatan ya. Karena nanti kan akan saya periksa satu-satu mana yang sama, mana yang enggak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi saat ini dan untuk tugas? Apa sudah cukup jelas? Kalau tidak, Cukup, Pak. Cukup jelas. cukup jelas ya. Baik. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dan sudah jelas juga, materi juga sudah saya sampaikan, kita cukupkan dulu kuliah kita siang hari ini ya. Kalau nanti pada saat pengerjaan ada yang bingung, ada pas waktu nyobain software yang saya bagikan juga ada yang error, silahkan kontak saya ya. Nanti saya coba bantu untuk prosesnya ya, karena memang
kondisi kita sekarang kan lagi online ya. Kalau online memang serba terbatas, jadi saya bahkan menerima semua pertanyaan di luar ini juga ya, di luar sesi kuliah gitu. Silakan kalau yang bermainnya bebas ya. Nanti saya akan coba respon. Kalau misalnya saya bisa jawab, langsung saya jawab. Baik, kalau tidak ada lagi yang yang ingin ditanyakan, saya tutup dulu kuliah hari ini ya. Terima kasih banyak telah mengikuti kuliah online di hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan ya. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi. Ya, saya close ya semuanya ya. Oh ya, sebentar. Ada yang lupa nih. Belum di screenshot. Ada yang lupa, belum di screenshot. Jangan dulu log out. Saya save dulu sebentar. Saya screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Iya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, ini kayaknya ada beberapa screenshot karena banyak ya. Biar kelihatan si nama-namanya. Ada 3 halaman. Ini yang pertama, saya save dulu. Oke, sekarang ke halaman keduanya. Oke. Halaman keduanya siap ya. 1, 2, 3. Iya, sekarang di halaman ketiga. Bentar. Iya. Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih ya. Saya close Zoom meeting-nya. Siap, Pak.